Halo kakak, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini Tong akan membahas cara merencanakan sebuah proyek. Pertama-tama, mari Tong simak dulu kisah berikut ini. Nina, Mariam, Rama, dan Budi tergabung dalam satu kelompok belajar. Dong mendapat tugas dari guru. Ada tanah kosong di bagian belakang sekolah yang tidak terpakai, menjadi tempat pembuangan sampah, sehingga menimbulkan suasana kotor dan tidak sehat. Bagaimana Nina dan kawan-kawan harus merencanakan dongpu aksi? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Dalam merencanakan sebuah proyek, ada dua hal yang perlu selalu Tong ingat. Pertama, waktu dan usaha yang dihabiskan untuk proses perencanaan akan berpengaruh pada sukses atau tidaknya suatu proyek. Semakin baik dan terperinci perencanaan suatu proyek, Tong akan lebih mudah menjalankan rencana-rencana tersebut di waktu pelaksanaan. Kedua, berpikir secara kreatif membutuhkan kemampuan untuk menguji sebuah permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Biasanya, Tong memerlukan sudut pandang dari banyak orang dengan latar belakang berbeda agar bisa memahami sebuah persoalan secara lebih lengkap. Dalam merencanakan sebuah proyek, Tong bisa menggunakan contoh tabel rencana aksi seperti pada gambar ini. Pertama, tentukan permasalahan yang ingin diatasi. Lalu, tentukan dampak atau pengaruh yang dicapai. Setelah itu, Tong mulai mencari dan berdiskusi tentang langkah-langkah yang bisa dan perlu dilakukan. Tentukan SDM yang bisa membantu dalam langkah-langkah tersebut. Tentukan pula sumber-sumber yang dibutuhkan penanggung jawab dari setiap langkah, serta target waktu penyelesaian setiap langkah. Berikut ini beberapa pertanyaan refleksi yang dapat membantu Ko. Siapa yang bisa membantu mencapai langkah ini? Sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan? Di sini Ko harus kreatif memang. Pikirkan cara-cara yang dapat membantu kamu orang mencapai sasaran, namun tanpa harus mengeluarkan uang. Kasih contoh, coba menggunakan barang-barang yang sudah dimiliki atau pinjam yang dibutuhkan. Baru siapa anggota tim yang akan bertanggung jawab? Jika lebih dari satu orang yang bertanggung jawab, apa yang akan menjadi peran dan tanggung jawab anggota tim yang berbeda-beda? Kapan langkah tersebut akan diselesaikan atau dituntaskan? Kau perlu mengajukan sebuah tanggal yang spesifik. Untuk latihan, cobalah mengisi tabel rencana aksi untuk tugas yang diberikan guru kepada Nina dan kawan-kawan dalam kisah yang sudah ditampilkan tadi. Selanjutnya, untuk tantangan berikutnya, Kopu kelompok harus menyiapkan sebuah pitch atau kalimat iklan supaya proyek yang Ko punya mendapat dukungan dari banyak pihak. Pitch adalah kalimat menarik seperti yang Ko temukan di iklan-iklan. Pitch adalah sebuah pesan singkat tentang Kopu proyek yang bertujuan meyakinkan mereka untuk mendukung atau yakin akan memperoleh manfaat dari Kopu proyek tersebut. Kenapa kalimat-kalimat tersebut diistilahkan sebagai pitch? Ini karena Ko seperti sedang mempitch atau melempar bola kepada pemain lain dalam permainan baseball. Ko melempar sebuah ide kepada Dong atau sekelompok orang dan berharap mereka dapat terhubung dengan Kopu ide tersebut. Sebuah pitch atau kalimat iklan yang baik harus 1. Berisi penjelasan yang jelas dan sederhana mengenai proyek atau Kopu ide. Coba gambarkan menggunakan 2 kalimat saja, yang bisa diucapkan tidak lebih dari 30 detik. 2. Kalimat-kalimat tersebut harus berisi alasan-alasan yang meyakinkan tentang mengapa proyek atau Kopu ide berharga dan relevan, serta mengapa Dong harus mendukungnya. Juga jelaskan bagaimana penerima manfaat akan memperoleh manfaat atau keuntungan dari proyek atau ide ini. 3. Sesuaikan pitch dengan audiens atau pendengar yang berbeda-beda. Ko akan bicara kepada calon pendukung dan calon penerima manfaat. Gunakan pendekatan dan alasan berbeda untuk masing-masing kelompok tersebut. Jadi, untuk masing-masing kelompok pendengar, Ko harus membuat kalimat pitch yang berbeda-beda. Ingat untuk menggunakan cara penyampaian yang mudah menjangkau dan menarik bagi para pendengar. Kasih contoh, Ko dapat melakukan pendekatan kepada Dong secara langsung dan menyampaikan Kopu pitch secara verbal. Atau, Ko bisa buat poster, selebar atau brosur. Cara lainnya, Ko bisa buat iklan radio atau video untuk Kopu proyek ini. Terakhir, bersikaplah menarik dan menyenangkan.
Setelah selesai berdiskusi dan persiapan, sampaikan pitch-pitch yang Dong buat di hadapan teman-teman dan Kopu guru di kelas. Semoga video pendek ini dapat bantu Ko untuk dapat merencanakan sebuah proyek dengan baik. Sampai jumpa ya.